Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Retna Ningtyas Susanti, SANC MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah. Seterusnya kepada Ibu Dr. Yuliana SP MSI, selaku koordinator mata kuliah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap pengembangan daya tarik objek wisata Sapan Maluluang Alam Paua Duo. Perkenalkan, nama saya Alfadila dengan NIM 19135001 angkatan 2019. Adapun pokok pembahasan pada penelitian saya ini terdiri dari pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja masuk kepada pembahasan latar belakang. Pada dasarnya, pengembangan daerah atau suatu objek wisata dapat memberikan banyak peluang positif. Selain akan membantu mengembangkan pariwisata di Kabupaten Solok Selatan, juga akan membantu perekonomian masyarakat sekitar daerah wisata. Namun sampai pada saat ini destinasi wisata yang ada di Solok Selatan, khususnya Hot Water Boom Sapan Maluluang, masih belum konsisten dalam pengembangan daya tarik destinasi wisata tersebut. Berikut ada beberapa dokumentasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui media tentang seberapa belum konsistennya dalam pengembangan daerah wisata di Hot Water Boom Sapan Maluluang. Masuk pada fenomena ketidakstabilan dan konsistensi dalam sektor pengembangan objek wisata yang disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana faktor internal yang ada di destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Kemudian bagaimana faktor eksternal yang ada di destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Dan bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan daya tarik destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Adapun tujuan penelitian atau urgensi dari penelitian ini, yang pertama adalah tujuan umum, mengidentifikasi pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan daya tarik destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Kemudian masuk kepada tujuan khusus. Yang pertama, mendeskripsikan faktor internal destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Kemudian mendeskripsikan faktor eksternal destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang dan menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Masuk kepada manfaat dari penelitian. Yang pertama, bagi pelaku usaha wisata sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah kebaikan. Kemudian bagi jurusan pariwisata dapat dijadikan sebagai referensi dalam dan sebagai bahan pembelajaran serta memperkaya penelitian. Kemudian bagi peneliti lain dapat menambah dan memperkaya bahan bacaan terutama yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bagi peneliti sebagai menambah wawasan dan serta memperluas pengetahuan. Masuk kepada batasan masalah, faktor internal destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang, kemudian faktor eksternal destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang, dan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan daya tarik destinasi wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang. Masuk kepada kajian teori, Pendit tahun 1999 mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata adalah potensi wisata. Inti untuk mengembangkan pariwisata adalah goals dan objektif. Goals berupa pengembangan potensi pariwisata di daerah tertentu, sedangkan objektif adalah penentuan atraksi baru yang dapat dikembangkan. Menurut Carr dan Goldfrey tahun 2000 dalam Hidayat 2011. Oleh karena itu, untuk mengembangkan daya tarik wisata Hot Water Boom Sapan Maluluang Solok Selatan, maka terlebih dahulu dilakukan kajian potensi wisata yang dimiliki dan kemudian menentukan strategi pengembangan potensi wisata melalui analisis SWOT. Faktor internal sumber daya objek wisata yang akan membantu menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh objek wisata. Faktor eksternal merupakan bagian pengkajian mengenai lingkungan di luar organisasi yang perlu dikaji untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi oleh objek wisata. Menurut Cooper dan Fabrina tahun 2015,
menyatakan bahwa daya tarik wisata harus mempunyai 4 komponen, yaitu attraction, accessibility, amenities, dan ancillary service. Masuk kepada penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa penelitian ini memiliki lini yang berbeda, kemudian masuk kepada kerangka penelitian di mana faktor internal sebagai variabel X1, faktor eksternal sebagai variabel X2, dan faktor internal sebagai Y1. Masuk kepada hipotesis, HA terdapat pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan daya tarik wisata Hot Water Boom Sepan Meluluang Solok Selatan. HO tidak terdapat pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan daya tarik wisata Hot Water Boom Sepan Meluluang Solok Selatan. Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Variabel penelitian, faktor internal dan eksternal sebagai variabel independen atau X, dan pengembangan daya tarik objek wisata sebagai variabel dependen atau Y. Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket, baik itu langsung maupun memanfaatkan media internet berupa Google Form. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang memanfaatkan data yang telah ada seperti data jumlah wisatawan yang berkunjung di objek wisata Kabupaten Solok Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi tidak langsung melalui penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner tersebut berupa pertanyaan tertutup yang diberi secara langsung dengan menggunakan Google Form. Adapun teknik analisis data menggunakan mentabulasi data faktor internal, eksternal, dan pengembangan daya tarik objek wisata diukur dengan menggunakan konsentrasi, menghitung frekuensi, dengan modus persentase, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Kemudian deskripsi data mengelompokkan skor dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Teknik yang dipakai menurut Ari Kunto tahun 2010. Kategori sangat baik 2 sampai 1,5. Begitu juga dengan kemudian masuk kepada pengujian hipotesis. Apapun bentuk persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut, di mana Y merupakan sumber dalam variabel yang diprediksi, A sebagai harga, Y bila X sama dengan 0 atau harga konstan, D angka arah atau koefisien yang menunjukkan arah peningkatan ataupun penurunan variabel yang dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B plus maka naik dan B min maka terjadi penurunan. Sedangkan X sama dengan subjek pada variabel independen dengan punya nilai tertentu. Selanjutnya harga A dan harga B dapat dihitung menggunakan rumus yang telah disebutkan. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.